ketika mewujudkan dirinya sebagai manusia dalam bentuk laki-laki, konsep keadilan terhadap wanitanya di mana? Soalnya manusia itu ada jenis laki-laki dan perempuan. Terus iya dalil. Iya betul. Dia tidak pernah merendahkan martabat wanita. Bukan dibantah Kak Agatha, artinya gini Kak Agatha. Berarti gini, seharusnya dengar dulu. Ya. Keadilannya di mana? Gini, dari paham bukan berarti setuju ya Kak? Paham bukan berarti. Karena saya kan baru pindah-pindahan nih, hidup saya nggak sesuai begitu. Bagaimana konsep keadilan dalam keimanan teman-teman Kristen terhadap ini pernyataan di Yohanes 1 ayat 18 ya, itu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Nah terus dalam pewujudan Bapa itu konsep keadilannya di mana ketika Bapa ini ketika mewujudkan dirinya sebagai manusia dalam bentuk laki-laki, konsep keadilan terhadap wanitanya di mana? Mana ada Bapa yang menjadi manusia? Kamu udah salah itu. Bentar, konsep keadilan Yohanes 1 ayat 8 konsep keadilan Pak Yohanes 1 ayat 18 firman yang menjadi manusia itu firmannya. Bentar Yohanes 1 ayat 18 kamu tahu nggak? Bentar gimana? Aku masih kan kamu bilang enggak dia konsep kenapa harus jadi laki-laki gitu ya Pak ya? Bentar, Yohanes 1 ayat 18 apa nyambungnya gitu loh? Nyambungnya apa coba? Gini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya dialah yang menyatakannya. Hubungannya apa? Keadilan dengan belum ada dengar dulu Kak Agatha. Nah, belum ada seorang pun yang melihat ini Bapa. Tidak ada, bukan belum. Terus tidak ada. Jangan tidak ada kan? Ya lalu apa Pak? Ini saya bacakan ya. Tidak seorang pun. Ada Kak Agatha, tenangkan dirimu Kak Agatha. Nih, ya gini. Kalau manusia itu sendiri gimana? Soalnya manusia itu ada jenis laki-laki dan perempuan. Terus saya korelasikan pada Yohanes 1 ayat 18 itu tidak ada seorang pun yang melihat Bapa. Oke. Apakah Bapa yang pertama kali diciptakan itu katakan ya. Nih, saya baca kejadian ya. Dikatakan ya, perempuan itu dari laki-laki dan laki-laki pun semuanya berasal dari perempuan termasuk Bapak. Bapak ini dari ibu Bapak. Itu keadilan loh Pak. Itu kesatuan yang satu gitu loh. Laki-laki dari perempuan dan perempuan itu berasal dari laki-laki. Adil banget malah. Iya. Gini Kak Agatha. Kau laki-laki. Oke Kak Agatha gini ya. Tapi kau nggak lahir dari bapakmu. Oke, saya paham. Kecuali kau lahir dari bapakmu baru kau bilang nggak adil kau. Oke, Kak Agatha, saya paham penjelasan Kak Agatha ya. Tapi gini Kak Agatha, konsep penjelasannya kalau kita jawab berdasarkan dengan analogi menyatakan bahwa Adam itu manusia yang pertama, laki-laki yang pertama yang diciptakan sebelum Hawa. Ini dalil, bukan analogi. Iya dalil. Iya betul. Oke, dalilnya seperti itu kalau Oke, dalilnya seperti itu karena ada. Kau lahir dari ibumu enggak? Ini bukan analogi lagi. Ini fakta. Kak Agatha tenang dulu gini. Kalau gini, dalilnya ketika Adam itu sebagai manusia pertama yang sebelum Hawa itu, kemudian untuk membantah dalil bahwa itu cukup adil. Jangan artinya gini Kak Agatha. Bukan dibantah Kak Agatha, artinya gini Kak Agatha. Berarti gini. Apa hubungannya seharusnya dengar dulu. Apa hubungannya keadilan Allah ketika dia datang mengutus firman-Nya menjadi manusia dan itu laki-laki? Karena pada mulanya manusia diciptakan itu pertama laki-laki. Harusnya kamu bukan gugat kepada Kristus. Kamu gugat sebelum penciptaan. Kenapa laki-laki dulu yang diciptakan? Ya itu urusan dia. Dia datang menjadi laki-laki. Tapi Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah laki-laki itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah merendahkan martabat wanita. Tidak seperti di agama sebelah, iman sebelah, merendahkan martabat wanita. Kristus kami tidak seperti itu. Jadi yang seharusnya kamu pertanyakan adalah bukan kekristenan. Karena meskipun firman itu datang menjadi manusia dan dalam rupa seorang laki-laki, dia tidak pernah merendahkan perempuan. Apalagi memberi pikiran yang setengah saja kepada perempuan. Itu tidak pernah. Kamu harus mengerti itu bro. Bagaimana Kristus
Sekarang kamu tanya Agatha, bagaimana Kristus memperlakukan orang Samaria perempuan yang dia temui itu? Sama seperti orang Yahudi. Jadi Kristus yang adalah gambarannya Bapa, yang tidak lain adalah firman-Nya Bapa, Kolose 1 ayat 15, dia nggak pernah mempermainkan perempuan. Dia tidak pernah merendahkan perempuan. Ada yang sana merendahkan perempuan, ada yang lain memberikan pikiran yang setengah saja. Itu harus memahami itu. Kami dalam ibadah setara kami. Oke. Jadi filsafatmu itu kosong. Oke, Kak Elias, apa sekarang boleh waktunya buat saya? Ya silakan. Itu yang harus kamu tuntut, bukan Kristus. Apa sekarang boleh waktunya buat saya, Kak Elia? Ya silakan. Oke, tapi nanti Kak Agatha dan Kak Elia jangan memotong ya, jangan memotong, soal saya mendengarkan mereka ini kakak berdua dengan baik. Tapi kau jadi paham nggak tadi yang kami ya. jelaskan? Tapi kau Jadi paham ya. nggak itu dulu? Jadi kita ini bukan hanya Siapa? sekedar Nah. mendengarkan tapi nggak paham. Tadi kau udah paham belum? Hawa berasal dari Adam. Nah, Ya, keadilannya di mana? Gini, Dari paham bukan Hawa berarti setuju ya, Kak? lahirlah Paham anak-anak bukan Adam laki-laki. Bentar dulu, kau paham nggak ini? Jadi kalau kau bilang nggak ada adil, ini adil banget. Hawa Iya, berasal dari Adam. Anak-anak paham bukan Adam yang paham bukan berarti laki-laki. setuju, Kak Agatha. Loh, Oke, ini bentar. bukan nggak untuk dengar dulu ya, disetujui. Kak. Ini Dengar dia dulu, kita dengar dia dulu. Dia mau ngomong apa? Nanti kita apa lagi? Silakan, kamu mau ngomong apa? Oke, baik. Kak Agatha dan Kak Elia tadi menjawabnya dengan membawa sebuah dalil bahwa itu bagaimana ketika menjelaskan tentang proses penciptaan Adam dan Hawa. Itu diciptakan duluan Adam ketimbang Hawa. Nah, di mana keadilannya? Di situ dilihat cukup adil. Iya, dalam konsep kita berbicara tentang ini penciptaan manusia sendiri, itu oke, kita melihatnya dalam kacamata keadilan. Ya, untuk ini apa? Hawa diciptakan untuk apa? Untuk sebagai pendampingnya Adam, untuk bagaimana meneruskan generasi umat manusia itu sendiri. Nah, itu keadilannya kita bisa lihat dari situ, kacamata situ. Nah, tapi kalau pada ini konsepnya ini keimanan bahwa itu firman yang kemudian menjadi manusia, kemudian firman itu menjadi manusia seorang laki-laki. Tapi apa sih Elia? Dia ngomong apa sih? Bentar, dengar dulu. Coba lanjut. Oke, firman itu dalam menjadi manusia, dan manusia yang diwujudkan itu, yang disosokkan itu adalah bentuknya adalah seorang laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau laki-laki seperti itu, sedangkan umat manusia itu bukan cuma satu danger, itu ada dua, wanita dan laki-laki. Nah, konsep keadilan di mana untuk wanita, sedangkan laki-laki bisa menjadi Tuhan, tapi wanita tidak mempunyai tempat untuk tempat yang selaras dengan Tuhan itu sendiri. Oke. Silakan. Oke, nah gini, pertanyaan yang saya sama ajukan kepada kamu, kenapa juga, oke lah, kamu mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia, kenapa menjadi seorang laki-laki? Jadi maksudmu, maumu biar adil setengah laki-laki, setengah perempuan, begitu? Nggak begitu, justru Lalu gini. keadilan, bentar, oke. Lalu keadilan yang kamu mau harus seperti apa bentuknya? Coba, saya pengen tahu. Harus seperti apa dia disebut adil? Bentuknya harus seperti apa? Coba, saya pengen tahu. Oke, baik. Kalau konsepnya seperti itu, gini, tuntunan logika, standar logika kita untuk berpikir ketika ingin menetralkan manusia ada dua nih, tidak mungkin menjadi salah satunya, karena itu konsep keadilan tidak akan bisa ditemu, atau menjadi satu dengan bentuk keduanya, itu tidak Kan mungkin. udah muter lagi, Itu saya mustahil. bilang manusia itu diciptakan Ya cuma Allah. satu, bro. Laki-laki dan perempuan itu satu, bro. Agatha, Laki dan tenangkan dirimu perempuan sampai itu selesai dulu. Agatha kebiasaan memotong. Kamu dari tadi saya dengerin bersatu loh. dengan perempuan, demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan menjadi Gender. satu. Nih, Kak, saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu kamu ya. Gini. Perempuan, saya kasih tahu kamu, Hawa itu adalah tipologi dari Kristus. Bapa itu tipologinya adalah Adam. Kristus yang adalah anak tunggalnya itu berasal dari Bapa. Manusia, ya, Adam itu, ya, Hawanya itu berasal dari Adam. Itu tipologinya, bro. Jadi memang Allah itu Esa, dan manusia yang diciptakan pun kalau kita baca Kejadian itu cuman satu, bro. Cuman satu yang diciptakan Allah. Siapa dia? Adam. Oke, gini. Adam mah artinya, sebentar. Jangan oke.
Kau dari tadi kurang piknik, kepalamu itu nggak nalar-nalar dari tadi, ya. Justru gini, Bro, Kak sekarang saya Agatha tanya main kau. motong. Jadi susah untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Diam, orang. Kak diam, Agatha diam. pengennya Diam, didengar dengar gitu, dengar nggak dulu. mau Yang mendengarkan. diciptakan itu Adam, bro. Hawa itu diambil dari rusuknya Adam. Yang diciptakan itu satu, manusianya satu. Siapa? Adam. Jadi Kristus, kenapa dia datang dalam rupa seorang laki-laki? Karena dia harus menggenapi, ya. Ini keadilan. Ini bentar-bentar. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini. Kenapa Allah mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan? Kenapa dia nggak ngomong itu sama Adam? Itu keadilan Allah. Bahwa laki-laki, kelaki-lakian Yesus itu diambil dari perempuan. Itu keadilannya. Karena firman itu dari Bapa. Itu keadilan yang mutlak. Kenapa nggak dari Yusuf aja? Kenapa nggak dari laki-laki? Itu keadilannya. Makanya tadi Elia nanya, mau kau keadilan itu seperti apa lagi? Itu sudah sangat adil mengatakan perempuan dari laki-laki dan laki-laki. Kelaki-lakian sang firman yang menambahkan rupa manusia itu dari perempuan. Sangat adil, sangat. Allah nggak mengatakan itu kepada Adam, tetapi mengatakan itu kepada Hawa. Inilah yang saya katakan, perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan. Kristus itu dari Bunda Maria. Yang gendernya, kata kau, gendernya perempuan. Bukan gender, salah dengar. Itu tadi yang kami dengar tadi gitu ya, yang di bawah bener nggak dengar gender? Oke, saya perbaiki ya. Soalnya saya jaringan juga agak buruk nih. Kayak kata gini ya. Konsep keadilan itu sendiri antara perempuan dan laki-laki. Bila mana Adil itu hanya apa sih? terbukti. Coba. Sekarang saya tanya, adil itu apa sih artinya? Gini, adil itu bentar. Adil itu kamu nilai dari perbuatan objeknya, atau dari perbuatan subjeknya, atau dari apa subjeknya? Coba Skala 2 perbandingan objek itu sendiri. Kamu dengarkan dulu ya. Kamu menilai keadilan MPR DPR itu dari wujud mereka atau dari apa yang mereka produce? Coba, kamu jangan jauh-jauh dulu ke Kristus. Coba negara kamu sendiri dulu kamu pikirkan. Ya. Kamu melihat anggota DPR itu, kamu katakan dia tidak adil atau kamu katakan dia adil? Apakah dari wujudnya, duduk di tempat duduk mereka itu, atau dari hukum yang mereka produce, yang mereka tetapkan sebagai yang ada? Mana nyampe dia itu Elia, kau pun. Coba nyampe dulu. Kita ajari dulu dia masalah ini. Coba. Mana ngerti dia itu? Mana? Ini aja Agatha sih. kalau ini Agatha ngerti. Kalau saya paham, saya mengerti Agatha. Kamu ngerti nggak Agatha nanti? Gimana? Enggak, aku nggak ngerti. Kau aja yang ngerti lah kalau. Jelaskan dulu. Nah, gitu. Coba. Makanya jangan menentu orang. Berpikir objektif atau berpikir subjektif. Coba itu dulu kamu jawab. Bagaimana kamu menilai sebuah keadilan? Kamu ngomongin keadilan Tuhan, kalau keadilan di bumi ini aja kamu belum tahu. Ya, coba saya pengen kamu jawab saya. Kamu menilai keadilan anggota DPR itu dari orang-orang yang duduk di sana atau dari hukum atau rancangan undang-undang yang mereka keluarkan? Coba. Dari gendernya Elia, dari gender. Nah, Agatha, Oke, Agatha gini. Agatha menentang saya tadi ya, bahwa saya tidak memahami tentang, walaupun analogi tentang konsep dalam membangun sebuah negara. Gak usah banyak ngomong, bro. Jawabin saya. Oke, saya Kamu jawab ya menilai gini. keadilan itu dari mana? Dari orang yang duduk di sana atau hukum atau rancangan undang-undang yang mereka keluarkan? Sehingga kamu mampu mengatakan mereka adil atau tidak. Coba. Oke. Kalau persoalan perspektif ini apa ya? Kita melihat pada ini unsur ini kehidupan bernegara ya. Tentu kita melihatnya itu adilnya itu pada poin-poin realita yang ada, bukan pada hukum. Hukum bisa tergantung. Poin-poin realita yang ada itu apa? Ini ketika kamu bagaimana ngomong, gini. Kamu ngomongnya itu jelas. Dengar Elia. Poin-poin realita itu apa dengar, dulu? Apa itu poin realita yang kamu mau? Wajib belajar 9 tahun, gratis BPJS. Makanya ya Allah ya Rabbi. Makanya gini, Agatha, diamkan, tenangkan dirimu. Kayaknya bilangnya paham tadi tapi sok paham ngeri gini. Dengar ya, gini.
praktek-praktek hukum itu pada realitanya sudah berjalan sesuai pada prosedur hukum, prosedurnya atau tidak. Nah, realitanya seperti itu yang kita lihat pada konsep keadilannya. Apakah poin-poin itu di dalam beberapa aspek kehidupan, misalnya dalam hukum segi ekonomi, hukum berarti dan lain-lainnya sudah berjalan pada kan, porosnya belum? produknya kan, betul kan? Elia kejauhan. Nah, tapi Elia, tapi kita tidak, ya. tapi kita tidak masuk, tapi Ini kita aja. tidak masuk di situ. Ini Kita udah tidak kejauhan. masuk di situ dalam pembahasan Ini kali udah ini. kejauhan. Kan Sekarang saya tanya perbedaannya kau. Sekarang begini. saya tanya kau, Jibril ketika dia Hah? menjadi manusia, kenapa dia nggak jadi perempuan? Malaikat Jibril ketika dia menemui itu, mampus kau. Selesai kau di sini. Langsung aja kau. Astagfirullah. Kenapa dia nggak jadi perempuan? Waktu dia niup-niupkan si perjahat si Maryam. Ayo. Kenapa? Kenapa dia jadi laki-laki? Oke. Ngobek-ngobek. Oke, Kenapa? oke. Rasakan kau. Oke. Kenapa Jibril ketika dia datang dalam rupa sepenuhnya manusia, dia tidak menjadi wanita pakai kerudung? Jawab. Oke. jawab. Tapi Di mana Tapi keadilan setelah- Allah? Oke, baik. Setelah ini selesai saya jawab ya, tapi kita selesaikan ini ke Agatha ya. Tenangkan dirimu. Jadi santai saja. Iya, kenapa Jibril datang Kita dalam rupa ngomong- sepenuhnya kita ngomong manusia sama laki-laki? dia. Kita ngomong sama dia Ki, itu menurunkan kualitas kita. Jadi kayak bingung Turunin gitu. aja lah. Datang udah aku turunin. Tak dari mana dia itu datang? Kadrun. Dia memang nggak ngerti konsep perempuan dari laki-laki dan laki-laki dari perempuan. Itu bentuk keadilan. Dibawa ke analogi malah ditambah poin Ayatnya nggak nyambung loh Elia. Yohanes 1 Ya ayat loh. 18 nggak nyambung. Tadi dia ada tadi saya dapatkan, tunjukkanlah Bapa kepadaku kan. Coba kita baca itu di Yohanes berapa tadi? Mana ada dia ngomong kayak gitu? Kemana? Yohanes 14 ayat 8. Bukan Pak, Bapak bertanya saja di sini. Bapak bertanya. Ya, kalau mau bertanya saja. Ini Jangan lagi Pak, puasa Bapak semua bertanya. ini. Gitu. Ayo, apa yang mau Bapak tanya? Biarin. Mau saya tanya ya. Saya mau nanya nih Bang. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang benar Bang? Karena saya kan baru pindah-pindahan nih. Nah, jadi saya itu sering banget dibully gitu Bang. Hidup saya nggak sesuai begitu. Kasih dalil aja langsung Elia. Kata Yesus kepada Saya penanya bertanya yang aja, anak-anak Pak. itu. Gini Bang, gini. Gimana Ada itu gitu. dalilnya. Kita kan sesama iman nih. Guru, iya, ini ada di dalam Matius ya, dikatakan, "Guru, bagaimana caranya supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga?" "Jual semua barangmu dan Amin. ikutlah aku." Itu jawaban Yesus. Kau mau tahu caranya kan? Nah, seperti itu. Jual semua hartamu. Ya, gini bro, ya katakan begini. Ini adalah tentang apa? Tentang jalan yang benar. Ya, segala sesuatu dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, ingat ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Lalu kalau Amin. bertanya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar? Ya tadi, dengan apa? Ya. Lakukan apa yang kamu mau agar orang lakukan sama kamu. Kalau kita lihat di ayat berikutnya dikatakan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik akan ditebang ke dalam api, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita mengenal semua itu dari buahnya. Jadi bagaimana menjadi orang Kristen yang benar? Kamu harus berbuah. Ada 3 asas, ya, ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Kamu harus mendapatkan pengajaran yang benar, kamu harus melakukan penyembahan yang benar, dan kamu harus melakukan kehidupan yang benar. Pengajaran yang benar akan menimbulkan
Penyembahan yang benar akan menghasilkan cara hidup, praktik hidup yang benar. Jadi kita lihat dari buahnya, gitu ya. Ada juga nih Bang, pertanyaan saya nih Bang. Bang, kan satu tambahan ya Bang, buat Abang ya. Bang. Orang lain kan mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen cukup mengimani saja, nggak usah melakukan apapun katanya. Salah. Ini satu ayat buat Abang ya Bang ya. Berusahalah hidup damai kepada semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jadi Amin. tujuan kita setelah kita mati nanti adalah bersama-sama atau menyatu dengan Kristus atau teosis ya. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Karena Allah kita itu kudus, maka kita pun harus berusaha mengejar kekudusan itu. Jadi memang tanpa kekudusan kita tidak bisa mengikuti Kristus, karena Kristus itu ada di surga dan surga itu adalah Bapa yang kudus. Maka bagaimana cara kita menjadi pengikutnya? Kita juga harus menjadi sama seperti Kristus, sebab Kristus itu sudah menjadi sama seperti kita. Dia menerima kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia dan menanggungkan kelemahan itu di dalam kemanusiaannya. Maka kita pun harus menjadi sama seperti Kristus. Ikutilah teladan Kristus itu, Pak. Amin. Jadi kita harus mengikuti teladan Kristus sebagaimana Dia telah mengambil rupa manusia itu, Pak. Itu ya Pak ya. Yo, makasih. Shalom. Shalom. Yesus berbincang-bincang sama murid-muridnya dan mereka membahas tentang yang saya highlights itu di perikop Matius yang berapa tadi? berjudul 24 Kak. Oke, lalu Matius 24. Matius sudah 4. Saya tentang apa itu? Jangan keluar dari aplikasi, kita nggak dengar suara. Paling ini tentang perumpamaan. Ya, perumpamaan. Yang mana? Gadis-gadis bodoh dan gadis bijak, hamba yang setia atau hamba yang jahat. Kan ayatnya yang ke-36 di mana Yesus bilang bahwa Tetapi tentang hari itu dan Yes, saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. ya secara konsep Trinitas kan kita mengertinya bahwa Trinitas itu bahwa tiga apa namanya, Hipostasis. tiga peran. Ya betul, tiga peran hipostasis. menjadi satu. Bukan tiga peran. Jangan. Tiga Oke. hipostasis atau tiga Oke. realita konkret dalam satu hakikat. Oke. Nah, yang menjelaskan bahwa kenapa bisa satu hakikat begitu tapi tidak mengetahui satunya lagi akan datang. Gimana tuh, Kak? Tolong jelaskan, Kak. Siapa yang bilang tidak tahu, yang satu lagi tidak akan datang? Gini ya, kalau kita baca baik-baik ya. Tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Yesus ngomong itu kan? Iya. Betul kan? Kalau Dia tidak kasih tahu, maka benarlah ayat ini. Tidak seorang pun yang tahu. Berarti tidak ada manusia pun yang tahu. Iya. Dan Yesus merahasiakan itu. Ya, Yes. kalau Dia memberitahukan, aku tahu. Nanti ditanya dong sama muridnya kan, hari apa? Tidak mungkin demikian. Tetapi yang benar adalah, tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini merujuk kepada kemanusiaan itu. Tetapi sebenarnya yang datang adalah Dia. Misal, saya kasih contoh ya Tua Ma. Kamu nanya sama Elia, kapan kau datang ke rumahku? Padahal si Elia yang mau datang, tapi jawaban Elia apa? Tidak tahu. Mungkinkah Elia tidak tahu kapan dia mau ke rumahmu? Padahal dia yang mau datang. Betul. Lagi pula gini, Tuhan Yesus itu menggunakan ini. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kamu perlu tahu bahwa Yesus itu adalah dari timur. Kekristenan itu lahir dari timur. Ya. Jadi kamu harus mengerti ketika Yesus berkata-kata seperti itu kepada murid-muridnya yang mengikuti pola pikir budaya orang timur. Nah,
dalam budaya orang Yahudi ada dalam sistem perkawinan mereka, perkawinan orang Yahudi, seorang anak laki-laki ketika dia menemui tunangannya perempuan akan tanya, kapan kamu datang lagi kepada laki-laki ini? Dan laki-laki ini akan bilang, aku nggak tahu, yang tahu hanya bapakku, kata anak laki-laki ini. Sebenarnya dia tahu, tapi itulah budaya Yahudi. Jadi ya anak laki-laki itu akan bilang, aku nggak tahu kapan aku balik lagi, hanya bapakku yang tahu. Nah, budaya perkawinan orang Yahudi inilah yang digunakan oleh Yesus. Kenapa? Karena kedatangan Yesus ke dunia dengan manusia, bertemu dengan manusia, itu adalah perkawinan. Perkawinan itu penyatuan, seperti yang Agatha tadi katakan, adalah theosis, bersatu dengan Allah. Kan perkawinan itu artinya satu. Nah, jadi perkawinan manusia dalam sudut pandang budaya Yahudi itu digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan perkawinan. Pesta kawin itu bukan kawin dalam pengertian harafiah, tapi perkawinan itu artinya penyatuan, pertemuan, sekutu dengan Allah. Jadi ketika kita adalah mempelai perempuan, kita kan ini mempelai perempuan. Gereja Allah itu adalah mempelai perempuan. Dan Yesus Kristus adalah mempelai anak domba, mempelai laki-laki. Makanya dikatakan di kitab Wahyu, perkawinan anak domba itu dengan mempelai perempuan itu adalah penyatuan Kristus dengan kita. Mempelai perempuan yang tidak lain adalah umatnya sendiri. Maka dalam menjelaskan hubungan itu, Tuhan Yesus menggunakan budaya dan pola pikir orang Yahudi mengenai perkawinan. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Nanti kamu baca di dalam Wahyu 22 ayat 16 ya. Akulah tunas Daus yang gilang gemilang, aku datang segera. Jadi Kristus itu tahu kapan dia datang. Bahkan ketika Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Apakah Kristus menolak dan mengatakan, tidak, aku tidak tahu segala sesuatu, hanya Bapakku yang tahu. Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ya itu benar. Dan Tuhan Yesus tidak menyangkal itu. Kalau memang Tuhan Yesus tidak tahu segala sesuatu, dalam posisinya sebagai hamba Tuhan yang benar, mungkinkah Yesus tidak akan berkata, Thomas, kamu salah loh. Aku nggak tahu segala sesuatu. Tapi apakah Kristus menyangkali itu? Kan tidak. Jadi makanya saya katakan belajar kekristenan itu dari timur. Karena Kristen itu lahir di sana. Kita tahu budaya mereka. Kalau kita menggunakan pola pikir orang Indonesia memahami ini, wah Tuhan Yesus tidak maha tahu berarti. Ya kan gagal. Tapi kalau kita mengerti budaya Yahudi, ya kita wah gampang-gampang saja. Dan satu lagi, apakah ketika murid-murid mendengarkan hal ini, apakah murid-murid berkata, berarti engkau tidak tahu segala sesuatu dong? Kalau kita mengenal orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat kritis. Apakah ada murid-murid menyanggahi kemahatauan Kristus? Tidak ada. Karena mereka persis tahu apa yang dimaksud oleh Yesus ketika berkata dengan seperti itu. Karena di ayat berikutnya, namun ketahuilah jika tuan rumah tahu jam berapa pada jam hari pencuri akan datang, supaya ada pasti ia berjaga-jaga. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita waspada. Nilai moralnya di situ adalah waspada. Karena kalau aku kasih tahu ke kamu, ya kamu tidak akan tidak akan waspada dan berjaga-jaga. Gitu. Jadi dia tahu kapan dia datang. Hanya saja secara budaya dia menarasikan itu menurut budaya Yahudi, dan secara moral ia bermaksud demikian untuk muridnya berjaga-jaga. Lagi pula muridnya tidak ada yang menyangkali kemahatauannya dia sebagai firman Allah yang hidup. Begitu ya. Oke, thank you Kak. Iya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup sih Kak untuk sekarang. Next live aja. Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Itu ya. Jadi kalau kita harus mengerti tradisi, budaya, pola pikir orang Ibrani, ya.
biar tidak mau disesatkan oleh hal-hal yang kelihatan simpel seperti itu. Coba bacain Yohanes 5 ayat 19 Elia. Yohanes 5 ayat 19. Tadi di situ kan dikatakan hanya Bapa kan. Ini jawabannya. Oke. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau Bapak tahu, anak tahu nggak? Pastilah tahu. Ya udah, itu dia. Itu maksud dari kesatuan itu. Iya. Satu esensi sebagai Allah, hakikat Allah ya pasti maha tahu dong. Gitu ya. Ya, apa yang dikerjakan Bapak itu dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan anak itu yang dikerjain Bapak. Ya, silakan Rizal nih. Silakan bro. Kecil banget suaranya, Bang.